Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Riri Rengganis selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya Stefania Viralin Afrilia akan mempresentasikan proposal tentang kualitas pelayanan publik di kantor Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Latar belakang, pemahaman akan pentingnya publik yang baik dan kemampuannya untuk memuaskan masyarakat merupakan hal yang sangat diperlukan, mengingat pelayanan publik memiliki implikasi yang luas, terutama untuk membangun kepercayaan publik. Namun seringkali sebagai pelayanan dasar yang ada di kecamatan, kantor kecamatan masih memiliki ragam permasalahan, baik itu yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pelayanan maupun dari sumber daya yang melayani. Misi pemerintahan, khususnya pemerintahan di tingkat kecamatan adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Sebab dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia akan memberi dampak kesejahteraan dan rasa keadilan kepada masyarakat banyak. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, kantor kecamatan masih sering menemui permasalahan dan belum dapat memberikan pelayanan yang prima, sehingga berdampak pada tingkat kepuasan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, proses pelayanan publik yang diberikan oleh kantor Kecamatan Medan Satria yang ditetapkan sebagai tempat penelitian masih terdapat beberapa kekurangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya kedisiplinan para perangkat desa dalam pendisiplinan jam kerja, di mana banyak ditemui para pegawai kecamatan tidak ada di tempat sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti pembuatan surat keterangan kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga atau KK, surat keterangan akte kelahiran, surat perangkat SKCK, dan lainnya berlangsung tidak efektif dan belum maksimal, sehingga mempersulit masyarakat dalam mengurus kepentingan mereka. Komunikasi yang dibangun oleh perangkat desa dengan masyarakat, dan juga mengenai kecermatan pegawai kecamatan dalam menyediakan produk layanan yang masih terdapat beberapa kesalahan dalam kepengurusan dokumen-dokumen. Rumusan masalah. Berdasarkan masalah di atas, dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana pelayanan publik yang diberikan di kantor Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Yang kedua, faktor apakah yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik di kantor Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Yang ketiga, apa saja jenis pelayanan publik di Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui yang pertama, bagaimana pelayanan publik yang diberikan di kantor Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik di kantor Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Yang ketiga, jenis-jenis pelayanan publik di Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Batasan istilah. Menghindari meluasnya penelitian sehubungan dengan adanya keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian baik waktu dan materi, maka penulis membatasi penelitian pada kualitas pelayanan publik di kantor Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi peneliti. Untuk menambah wawasan tentang kualitas pelayanan publik, pegawai kecamatan sebagai salah satu pusat pelayanan yang paling penting pada tingkat yang lebih kecil wilayah kecamatan. Yang kedua, manfaat secara teoritis. Memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pelayanan publik pegawai kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, manfaat bagi pemerintah untuk mampu memberikan pelayanan yang berkualitas di setiap keperluan masyarakat sebagai pengguna pelayanan. Yang keempat, manfaat bagi masyarakat untuk menjadi informasi bagi masyarakat tentang tujuan pelayanan publik dalam memberi kejelasan pelayanan atas kebutuhan masyarakat.
Landasan teori. Landasan teori dalam sebuah penelitian, maka di sini peneliti akan menjelaskan beberapa teori yang berkaitan dan mendukung pada permasalahan yang ditemukan saat penelitian. Di antaranya teori dimensi kualitas pelayanan publik untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan publik yang diberikan serta kemampuan perangkat desa dalam memberikan pelayanan sebagai objek dalam penelitian. Yang pertama, pengertian pelayanan. Suatu pelayanan merupakan pemberian jasa kepada orang lain yang memerlukan adanya interaksi dua aliran darah. Sini pemberi layanan yang diberikan layanan sehingga terjadi komunikasi antar dua arah. Atau juga dapat dikatakan sebagai proses pemberian layanan sehingga memberikan kepuasan kepada orang lain. Yang kedua ada pelayanan publik. Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan atau melayani keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis dan komprehensif, yang lebih dikenal dengan konsep pelayanan prima. Aparat pelayanan hendaknya memahami variabel-variabel pelayanan prima seperti yang terdapat dalam agenda perilaku pelayanan prima sektor publik sespanas LAN agar kepuasan pelanggan yang menjadi tujuan utama terpenuhi. Aparatur pelayanan dituntut untuk mengetahui dengan pasti siapa pelanggannya. Yang keempat ada dimensi kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik dapat diukur dari 4 dimensi, yaitu berwujud, kehandalan, ketanggapan, dan empati. Yang pertama berwujud. Contohnya penampilan petugas atau aparatur dalam melayani pelanggan dan kenyamanan tempat melakukan pelayanan. Yang kedua ada kehandalan. Contohnya seperti kecermatan petugas dalam melayani dan memiliki standar pelayanan yang jelas. Yang ketiga ada ketanggapan, contohnya merespon setiap pelanggan yang ingin mendapatkan pelayanan dan petugas melakukan pelayanan secara cepat. Yang keempat empati, contohnya mendahulukan kepentingan pelanggan dan petugas melayani dengan sikap yang ramah. Jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif adalah penelitian di mana peneliti ditempatkan sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan antara analisis data bersifat induktif. Pendekatan penelitian. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, di mana penelitian yang berusaha mendeskripsikan mengenai peristiwa, gejala, atau kejadian yang terjadi saat ini. Maka penelitian ini bersifat deskriptif, kualitatif karena mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi mengenai kualitas pelayanan di kantor Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Sumber data dan data penelitian. Adapun sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer yang menunjang penelitian. Data-data ini diambil dari studi pustaka dalam beberapa peraturan pemerintah yang terkait. Serta kemudian data-data ini dalam studi lapang melalui wawancara dan observasi. Teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini dipergunakan berbagai teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang pertama, wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang berlangsung satu arah. Yang kedua, observasi. Observasi merupakan satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi adalah bentuk kegiatan dalam melakukan pencarian atau penyelidikan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan publik. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data induktif,
di mana penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Yang pertama, pengumpulan data. Mencari atau mencatat dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. Yang kedua, reduksi data. Fokus-fokus terhadap masalah-masalah yang menjadi inti dari dan tujuan dilakukan penelitian ini dapat dicari dan ditemukan. Ketiga, display data. Dalam display data ini mereduksi data yang kemudian dituangkan dalam sebuah laporan yang disusun secara sistematis dalam bentuk narasi berupa kualitas pelayanan publik. Yang keempat, pengambilan kesimpulan. Untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif yang kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan display data. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, terima kasih.